Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ivan Solehan. Salam sukses luar biasa, go berkah, no riba. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Kang Wahyu ya dari Garut ya. Ini Kang Wahyu ini kabarnya baru saja mendapatkan mobil cash ya senilai 150 juta. Mobilnya apa Kang? Mobilio ya. Mobilio dari Wasilah Bisnis Eco Racing. Oke, ini mobilnya. Tuh, ya. Mobilnya mantap, keren ya, mobil gratis cash ya. Ini kemarin dapatnya pas lagi promo ya, promo lebaran ya. Ya betul. Bulan puasa ya, bulan puasa alhamdulillah malah dapat THR mobil gratis dari PT BES. Mantap. Dahsyat. Mudik dapat. Oke, langsung saja ya. Kita ngobrolnya biar enak, kita langsung masuk aja ke mobilnya ya. Kita cobain ya mobilnya Kang Wahyu nih. Mobil gratis guys, kita lihat dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, kita mau masuk ke mobil Kang Wahyu ya, mobil Dio gratis. Jadi sebenarnya mobilnya itu sih aduh biasa aja ya. Mobilnya sih biasa aja. Cuman kan yang luar biasa kan di sini ini mobil gratis. Jadi gratis sih enggak, cuman istilahnya kita bayarnya itu enggak pakai duit, tapi kita bayar pakai kerja keras. Modalnya cuma cukup sekali, cuman 2,1 juta ya. Modal cuma 2,1 juta, tapi kita bisa dapat mobil senilai 150 juta. Oh, lumayan kan? Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Wahyu ya. Oke ya, ini kita sekarang sedang di mobilnya Kang Wahyu. Mobilnya biasa aja Kang ya? Ya biasa aja, cuman yang luar biasa gratis. Gratis. Oke Kang, kita mau tahu nih awal mula bergabung di bisnis ini gimana ceritanya nih? Jadi sebelumnya bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman, nama Kang Wahyu, asal dari mana, latar belakang seperti apa? Boleh langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sute. Saya berasal dari Garut ya. Berasal dari Garut. Latar belakang saya seorang karyawan swasta. Jadi sehari-hari aktivitas saya kebetulan saya mengurus bengkel juga ya. Mengurus bengkel di Garut. Di sela-sela aktivitas saya ya alhamdulillah. Saya juga menjalankan bisnis racing gitu. Kan udah jadi karyawan, udah punya pekerjaan tetap, udah punya penghasilan tetap, kok masih mau menjalankan bisnis Kang? Motivasinya apa nih? Sebenarnya sih berawal dari istilahnya dulu ya, pada saat istilahnya saya kerja, kemudian istri kerja juga ya. Oh, istri kerja juga. Nah, itu udah enak, maksudnya penghasilan, suami ada penghasilan, istri juga ada penghasilan, tapi masih juga ikut bisnis gitu. Jadi betul, dulu pada saat istilahnya istri kerja, saya kerja ya alhamdulillah sih pemasukan ada gitu cukup ya. Lah, cukup istilahnya ya, walaupun sehari-hari gitu. Sehari-hari gitu ya. Ya nabung dikit-dikit gitu ya istilahnya dulu ya. Sempat istilahnya beli mobil tua juga gitu ya. Mobil tua sempat dari punya mobil juga gitu, mobil tua gitu kerja, ya, cuman gitu. kredit gitu ya dulu itu. Bukan cash, kredit gitu hasil. Jadi gaji saya buat sehari-hari, gaji istri buat ya, nabung, buat beli mobil gitu ya. Gitu ya, sempat juga. Nah, waktu ketika di tahun 2016 itu perusahaannya istri tutup gitu. Aduh, dari sana saya mulai kebingungan gitu ya. Kalau ngandelin gaji saya udah pasti tekor gitu karena udah terbiasa dibantu sama istri gitu ya. Ada tambahan dari istri kerja juga gitu ya. Nah, dari sana saya berpikir gitu, harus ada penghasilan tambahan gitu ya. Akhirnya cari-cari peluang, mulai istilahnya nyari bisnis gitu ya. Jadi sebelum di PT BES saya nyari bisnis dulu gitu ya. Gimana ya, dan baru belajar bisnis gitu istilahnya ya, belum ada pengalaman gitu ya. Tiap hari kerja yang ngikutin aturan perusahaan gitu ya. Gitu. Tapi karena istilahnya istri udah nggak kerja lagi, penghasilan berkurang, sedangkan kebutuhan banyak ya, akhirnya nyari peluang bisnis gitu. Terus, nah, pas nyari peluang bisnis dipertemukan dengan bisnis yang nggak berkah gitu ya, bisnis riba gitu ya.
Jadi namanya bisnis investasi. Tapi jangan gitu. disebutin mereknya ya. Ya, saya nggak sebutin. Intinya kesimpulannya bisnis di investasi Investasi gitu ya. istilahnya gitu. Nah, dari sana mulai diperkenalkan sama teman. Kok bisa nggak berkah gimana Kang? Marketing plan-nya atau gimana? Ya, yang namanya investasi itu kan malah bagus itu. Investasi kan istilahnya, kalau investasi uang kan istilahnya ya riba ya. Sistemnya gitu ya. Jadi istilahnya money game gitu ya. Money game. Jadi istilahnya muter-muterin uang kita sendiri gitu. Iya. Nggak ada produk gitu. Nggak ada produk sama sekali. Jadi yang namanya istilahnya kita diem dapat uang itu nggak ada. Gitu. Itu nggak ada istilah namanya kita. Jadi di sana edukasinya seperti itu. Kita naruh uangnya beranak gitu. Bertambah gitu, nambah sendiri gitu. Dulu kenal istilahnya, dulu pertama join itu ya mulai kecil-kecil 5 juta gitu ya. Pasti 5 juta mending buat nabung malah. Makanya kalau dibandingkan dengan bisnis e-coursinya sekarang itu aneh banget gitu ya. Aneh ya. Bisnis e-coursi modal berapa? Itu modal kalau ceritain modal terakhir saya gitu ya. Di sela-sela istilahnya saya kebingungan. Karena di 2016 saya mulai istilahnya ya bangun bisnis itu, dan akhirnya jatuh gitu ya. Jadi bisnis istilahnya 10 juta yang saya investasikan jatuh nggak ada. Gitu. Dari sana mulailah istilahnya ketemu sama bisnis itu lagi gitu ya. Bodohnya itu gitu. Jadi saya ketemu lagi sama bisnis itu lagi gitu. Cuman sama seperti itu tapi nggak masuk atau masuk lagi. Cuman ini maksudnya kalau dulu mah kan secara online ya. Nggak tahu ownernya dan sebagainya gitu ya. Yang percaya sama teman aja gitu ya. Nah, yang kedua ini saya kenal sama temennya gitu. Dan bisnisnya itu di ada pertambangan lah gitu ya. Jadi ada barangnya gitu ya. Pertambangan gitu. Cuman dari sana ya pas kebetulan istri resign gitu ya. Ya dari 10 juta alhamdulillah istilahnya jalan selama 2 bulan gitu ya. Nah, dari sana mulai istilahnya karena udah aduh enak ini. Sebulan dapat segini gitu ya. Enggak ngapa-ngapain dapat duit ya. Gitu. Tambahin lagi gitu. Terakhir itu yang paling parah itu tunjangan istri. Tunjangan istri karena cair itu saya masukin buat invest gitu. Berapa? Lumayan lah sekitar 25 juta gitu. 25 juta masukin invest. Terus jadi bukan malah nambah. Bukan malah nambah jadi 50 juta. Pada saat istilahnya uang istri gitu. Masuk, kemudian saudara-saudara saya juga istilahnya masuk. Ya, teman-teman saya juga ikutan juga. Akhirnya perusahaannya bangkrut. Malah kolab perusahaannya. Nggak bisa bayarin lagi. Boro-boro istilahnya gitu. Modalnya aja hilang gitu istilahnya. Nah, itu dari situ malah nggak bikin trauma Kang Wahyu buat ikut bisnis. Ya, dari sana istilahnya trauma ada ya pastinya. Ya trauma ada gitu ya. Cuman ya saya mikir ke depannya gitu ya. Bahwa istilahnya saya evaluasi diri, ya saya istilahnya evaluasi usaha saya, bisnis saya. Setelah dievaluasi ya apapun itu bisnisnya, segede apapun istilahnya modalnya gitu ya. Kalau misalkan nggak berkah itu nggak akan istilah menghasilkan. Istilahnya di sini poinnya nggak ada uang yang istilahnya nambah sendiri ya tanpa kita kerja keras, nggak ada. Betul. Istilahnya uang tahu-tahu nambah gitu nggak ada ya, nggak ngapa-ngapain dapat uang itu nggak ada ya. Nggak ada itu. Yang jelas real ya kita jualan gitu. Kerja istilahnya ya apa kata hadis juga istilah 9 pintu rezeki itu ya salah satunya dari jualan gitu. Nah, saya ketemu bisnis PTBS itu 2019 ya. 2019 di setelah istilahnya 3 tahun saya istilahnya terombang-ambing ya. 3 tahun itu ya dalam kondisi minus. Ya prihatin gitu ya, prihatin banget sampai istilahnya saya ketemu keluarga aja nggak mau gitu istilahnya. Malu gitu ya. Bener. Diomongin istilahnya udah pasti gitu. itu mah diomongin juga istilahnya ya jatuh gitu ya harkat istilahnya derajat keluarga saya gitu ya. Nah, dari sana jatuhnya berarti ya. Udah nyungsep lah, udah minus. Kondisi udah minus lah, udah bisa ngapain gitu. Jatuh tertimpa tangga lagi aduh. Terus nah dari sana ya selama 3 tahun saya ikhtiar gitu ya, berdoa sama Allah ya kalau istilahnya jodohnya ya tolong pertemukan dengan istilahnya bisnis yang berkah gitu. Yang halal yang bisa mengembalikan istilahnya derajat keluarga saya gitu ya.
selama 3 tahun saya coba bisnis konvensional gitu ya, jualan-jualan, istri jualan istilahnya gorengan gitu ya. Terus saya jualan istilahnya bisnis kecil-kecilan, jual spare part motor gitu ya. Dari 3 tahun itu ya nggak mengembalikan keadaan gitu ya, masih belum, istilahnya belum bisa ya. Istilahnya masih istilahnya nggak gitu aja, stabil gitu ya, nggak bisa nabung ya, walaupun misalkan nggak sempat minus lagi gitu ya. Cuman ya karena kebutuhan tiap hari makin banyak gitu ya, anak udah pada gede, kemudian juga ya yang saya rasain kadang-kadang dengan keadaan yang sekarang dulu gitu ya, dulu istilahnya pingin silaturahmi ke mertua harus istilahnya pakai motor berempat gitu ya di jalan itu. Nah dari sana istilahnya aduh saya harus bangkit lah istilahnya kalau harus bangkit dari gitu. Keterpurukan ini. Terus akhirnya istilahnya saya nyari bisnis ya, ketemulah di media sosial itu, Facebook. Sedang buka Facebook gitu ya. Dari Facebook ya. Dari Facebook berarti awalnya. Dari Facebook gitu ya. Ketemu istilahnya orang-orang posting eco-racing gitu ya. Di sana visi misinya luar biasa gitu, membantu umat bebas hutang dan riba gitu. Pas kebetulan saya punya hutang riba gitu. Ya Allah, apa istilah benar-benar ini petunjuk dari Allah gitu ya. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan gitu ya. Betul sekali. Jadi istilahnya Kang Wahyu selalu mau terbuka ya, open mind gitu ya. Selalu melihat keadaan gitu. Karena kalau misalkan kita masih tertutup pikirannya ya nggak mungkin bisa, walaupun udah ada eco racing, udah apa ya, mungkin diabaikan aja. Tapi karena Kang Wahyu istilahnya pengen bangkit dan sudah berdoa juga, evaluasi juga ya, alhamdulillah ketemu eco racing ya. Terus gimana? Nah 2019 ketemu eco racing di media sosial, lalu istilahnya saya pengen tahu lebih detail lagi, saya coba cek YouTube ya. Cek YouTube, ketemulah istilahnya sama founder SB Team Kang Daniel Bulgani ya. Akhirnya saya temukan dengan Kang Ivan sebagai sponsor saya, juga leader saya yang membimbing saya istilahnya dari awal saya nggak tahu apa-apa sampai alhamdulillah berhasil ya di eco racing ya. Intinya di sini kita sama-sama belajar ya Kang. Intinya mau belajar aja, insya Allah pasti bisa gitu. Terus alhamdulillah istilahnya saya berproses selama 17, alhamdulillah achieve Mobilio ya, motor Mobilio, motor cash, kemudian mobil cash sama HP juga gitu ya. Ya alhamdulillah 17 saya berproses, kalau dihitung-hitung ya saya udah bisa mengembalikan keterpurukan saya yang tadinya istilahnya nyungsep, sekarang udah bisa berdiri lagi gitu ya. Alhamdulillah gitu. Wasilah dari bisnis PTBS gitu, dan modalnya bukan puluhan juta gitu ya. Juta seperti yang sebelumnya ya. Modalnya gitu. Cuma 2 juta ya. Cuman dulu itu dulu 1,6 juta. Dulu 1,5 juta. Sekarang 2,1. Gitu. Istilahnya masih, kalau dibilang modal mah bukan modal ya Kang ya. Cuma beli produk aja gitu ya. Karena si produknya saya jual lagi sebenarnya gitu. Saya jual lagi, kembali uang gitu ya. Kembali uang. Jadi bukan modal ya. Bukan modal. Modal kita di sini berarti apa? Kemauan, kita mau kerja keras, gitu, kerja keras, mau belajar. Ya. Gitu, itu aja sih modalnya gitu. Siap luar biasa. Jadi yang tadinya terpuruk, yang tadinya pakai, kalau misalkan mau mudik pakai motor satu buat berempat ya, alhamdulillah sekarang sudah ada kendaraan, sudah ada mobil, udah bisa buat keluarga. Alhamdulillah ya sekarang saya lagi nengok anak di pesantren ya. Ya anak di pesantren sekarang. Sekarang lagi di pesantren, alhamdulillah wasilah dari PTBS ya bisa istilahnya ya membuat pendidikan buat anak di pesantren gitu. Ya alhamdulillah istilahnya. Insya Allah kalau ini bisnis berkah ya Kang ya. Nah, alhamdulillah saya dipertemukan di PTBS ini dengan orang-orang yang positif gitu ya, yang selalu mengingatkan bahwa kita harus dekat sama Allah gitu. Istilahnya di sini bukan hanya sekedar bisnis, tapi di sini insya Allah bisnis sebagai kendaraan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Kalau boleh tahu sekarang di bawah Kang Wahyu juga kayaknya udah banyak yang tembus motor juga. Udah ada berapa mitra Kang? Ya alhamdulillah sebentar lagi lah ada tiga orang ya yang udah tembus motor sebentar lagi. Ya alhamdulillah. Kalau sekarang berarti udah ada berapa? Udah ada dua. Udah ada dua ya. Sebentar lagi ada satu orang lagi yang sama
Kang Fedika. Kang Fedika ya. Mbak Usnul seorang ibu rumah tangga ya. Seorang ibu rumah tangga. Karyawan juga ya, masih kerja di pabrik ya kalau nggak salah. Udah resign dia. Oh, udah resign juga. Udah resign. Seorang ibu rumah tangga. Terus ada Kang Fedika, mahasiswa Fedika, ya. Seorang mahasiswa dari Garut nih, luar biasa, anak muda masih usia 22 tahun. Udah dapat motor cash juga. Insya Allah ada lagi satu lagi bentar lagi ya. Satu lagi ya. Dua orang lagi mungkin lah, Kang Insya Allah Kang Irwan sama Kang Yoga juga sebentar lagi mau. Jadi ya. Istilahnya itulah salah satu alasan kenapa Kang Wahyu bisa mendapatkan mobil cash ini ya. Jadi selain dari kerja keras Kang Wahyu berusaha mewujudkan impian, tapi karena berkat Kang Wahyu juga membantu membina mitra-mitranya agar bisa mendapatkan reward ya. Ketika mitra-mitra kita bisa dapat reward ya alhamdulillah kita juga dapat reward gitu kan. Ketika mitra-mitra kita sukses, otomatis alhamdulillah kita juga lebih sukses gitu kan. Jadi kunci sukses di sini adalah kita bisa mensukseskan orang lain. Iya, betul sekali, betul sekali. Di sini ya luar biasa lah PTBS ini ya, dengan kita istilahnya berniat baik membantu orang, ya Allah ngebantu kita gitu. Yang penting di sini paradigma kita nggak perlu mikirin diri kita sendiri, tapi kita gimana caranya bisa bantu banyak orang. Insya Allah Allah yang akan bantu kita gitu ya Kang ya. Wasilah dari PTBS menjalankan bisnis eco racing. Selama menjalankan bisnis eco racing ini berarti kurang lebih 1,5 tahun ya Kang. 1,5 tahun. Ada kendala di mana Kang? Pastinya kan nggak langsung lah ujuk-ujuk langsung dapat mobil gitu kan. Pastinya Kang Wahyu pasti sudah melewati yang namanya halangan, tantangan, rintangan. Halangan, tantangan, rintangan seperti apa yang Kang Wahyu yang sepertinya pernah membuat Kang Wahyu kok berat banget ini, kayaknya udah pengen down gitu istilahnya, udah nggak mau, kayaknya udah nggak bisa gitu. Pastinya pernah kan merasakan hal yang seperti itu kan. Coba bisa diceritakan Kang, apa hal yang paling istilahnya pahit nih, aduh kayaknya saya nggak bisa sukses nih di sini gitu. Pastinya pernah kan merasakan seperti itu. Boleh diceritain Kang? Ya sebenarnya sih halangan, tantangan pasti ada ya. Sih ada lah gitu ya. Cuman kalau di sini resikonya nggak ada gitu ya. Resikonya nggak ada, nggak beresiko kayak dulu gitu ya. Jadi, sampai misalnya minus puluhan juta jadi gitu. Bisa dibilang kalau untuk down itu nggak ada alasan untuk down ya Kang. Iya. Karena kita nggak modal ya. Justru istilahnya justru aneh istilahnya kalau misalnya sampai down gitu ya. Down gitu. Alasannya apa gitu ya Kang ya? Alasannya ya apa gitu, nggak sama sekali nggak dirugikan, cuman ya kalau bilang capek ya capek lah, harus membagi waktu ya antara istilahnya pekerjaan, karena juga saya di bengkel juga istilahnya posisinya kepala bengkel ya, mengurus anak-anak juga, mengurus bengkel juga gitu ya, punya target juga gitu ya. Tapi di sisi itu istilahnya ya saya punya impian gitu ya. Kalau misalkan saya ngandelin kerja aja, ya hitungan logikanya, matematikanya itunya ya akan tercapai gitu. 10 tahun 20 tahun akan tercapai impian-impian kita gitu. Nah di PTBS ini alhamdulillah insya Allah ya impian itu bisa tercapai lah. Gitu ya, alhamdulillah karena sudah disiapin ya, rewardnya sudah ada, bonusnya udah ada, support sistemnya juga luar biasa, jelas lah, tinggal kita jalanin aja, kita berproses gitu ya kan gitu, karena ribuan orang udah terbukti gitu ya. Kalau misalkan seorang istilahnya tukang bubur, tukang roti itu bisa nyampe luxury gitu ya, bisa dapat rumah 1M gitu ya, dalam waktu 2 tahun gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Gitu. Kenapa kita nggak bisa? Kan kita sama-sama istilahnya makhluk Allah yang paling sempurna gitu. Itu nggak Kang Ipan ya. Tinggal kita memanfaatkan potensi kita yang ada gitu ya. Tinggal mau belajar, mau istilahnya action gitu ya. Dimana istilahnya ada ikhtiar pasti ada hasil lah, intinya gitu. Ini Kang, kalau misalkan buat teman-teman nih mungkin yang sudah menjalankan bisnis ini 3 bulan, 6 bulan atau bahkan setahun tapi belum juga tembus mobil gitu, itu kalau motivasi dari Kang Wahyu seperti apa Kang? Kadang kan udah lama jalanin proses ini tapi belum juga berhasil gitu. Kalau motivasi dari Kang Wahyu seperti apa Kang? Ya buat teman-teman yang sedang berjuang juga sama saya dari berjuang di bisnis eco racing PTBS, tetap istilahnya jangan menyerah. Bisnis ini bisnis istilahnya real. Menurut saya istilahnya kendaraan paling cepat gitu. Paling cepat ya. Selambat-lambatnya kita setahun belum dapat tapi tetap masih paling cepat ya. Istilahnya ya kalau misalkan setahun 2 tahun belum dapat, setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun paling cepat istilahnya gitu. 5 tahun itu masih paling cepat ya Kang ya. Cepat istilahnya karena ya di luaran sana mungkin 10 mungkin, tahun 20 tahun belum tentu ya bisa kebeli mobil gitu. ya. Kalau kerja aja mungkin istilahnya kita untuk mendapatkan 1,6 miliar ya mungkin butuh berapa tahun gitu ya, untuk mengumpulin gajinya gitu ya. Gitu. Nah di PTBS ini
insya Allah kalau kita istilahnya serius, mau berproses, tetap istilah konsisten, istiqomah, ya mungkin pahit-pahitnya istilahnya 3 tahun 4 tahun kita udah mencapai luxury gitu ya. Amin. Gitu, karena saya pun istilahnya dapatkan reward Mobilio ini ya, ini belum pernah saya alamin ya selama istilahnya hidup saya, selama kerja saya selama 13 tahun gitu 13 tahun aja. Ini belum saya pernah alami, gitu. Kebeli mobil, cuman kredit itu aja itu mobil. Pun mobil isi dibantu sama istri gitu ya, kerja gitu ya. Berdua ya, kerja berdua buat, gitu habis-habisan. Buat mobil kredit. Nah, ini di PT BES belum ada 2 tahun sudah bisa dapat mobil cash nilai 150 juta. Gratis istilahnya gitu ya, nggak punya beban apa-apa gitu. Jadi istilahnya di sini kesimpulannya selambat-lambatnya kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tetap masih kendaraan paling cepat. Hanya bagaimana kita mau konsisten terus istiqomah untuk berproses. Dan yang kedua adalah belajar ya. Tentunya kita harus selalu belajar, harus selalu mau membuka pikiran kita. Kita terus belajar dan evaluasi. Jadi belajar bukan hanya cuman belajar aja, tapi kita juga evaluasi. Oh, kenapa ini kita kok belum bisa closing? Kenapa mitra kita belum jalan? Jadi yang pertama kita belajar, yang kedua kita evaluasi, dan yang tiga kita bertindak ya. Percuma kalau tiap hari kita belajar, nyimak video, nyimak baca buku dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah mau bertindak ya, sama aja nggak jalan ya. Iya betul. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu ya, karena ini udah mau zuhur ya. Terima kasih waktunya Kang Wahyu udah bisa sharing-sharing buat teman-teman. Coba boleh Kang Wahyu kasih tips atau motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang di bisnis ini. Ya, buat teman-teman yang sedang berjuang ya, sama-sama berjuang sama saya, jangan menyerah. Intinya sih jangan menyerah, walaupun kita istilahnya perlahan tapi tetap bergerak gitu ya. Mau belajar terus. Ya, kita evaluasi, kita beradaptasi. Dulu saya pada saat istilahnya menjalankan ya pada saat nggak pandemi ya, saya istilahnya jalanin memperkenalkan bisnis ini ke teman-teman gitu ya, kadang ke Pangalengan, ke Banjaran, sama teman-teman juga, sama mitra saya juga gitu. Saya bergerak terus, nggak ada istilahnya istilah capek. Yang harusnya orang lain istilahnya minggu istirahat, saya bergerak terus gitu ya. Nah, pada saat pandemi pun ya kita manfaatin gitu ya. Jadi bukan berarti pandemi ini menyelesaikan segalanya, bukan berarti kita harus menyerah gitu ya. Karena sekarang kan zamannya online ya, ada sosial media ya, jadi manfaatkan aja, karena mayoritas sekarang PPKM kayak gini kan orang nggak keluar rumah, ngapain? Pastinya kan buka HP ya kan, gitu buka HP, mainan HP. Nah, di situ peluang kita. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan sosial media di HP kita. Gitu. Dan saya alhamdulillah berkat istilahnya online juga gitu ya, saya menjalankan bisnis secara online juga. Alhamdulillah saya bisa achieve reward Mobilio ini gitu ya, dan alhamdulillah PT BES ini punya produk yang luar biasa ya, produk-produk yang luar biasa, yang khasiatnya luar biasa, dan mulai dari eco racing, produk kecantikan, kesehatan. Pokoknya produk-produk mah dahsyat lah, manfaat lah. Jadi teman-teman pede aja ya. Terus kalau sekarang apa? Pertanian ya? Sekarang eco farming ya, yang sekarang lagi omsetnya wah meledak gitu ya. Ya, karena gini Kang, namanya eco farming kan pupuk organik untuk pertanian. Walaupun mau lockdown, mau PPKM, mau nggak mau pertanian tetap jalan. Mau nggak mau petani tetap nanem. Kalau misalkan nggak nanem, kita makan apa ya kan? Betul. Nah, disitulah peluang kita ya, eco farming. Oke, siap. Gitu. Oke, mungkin sementara seperti itu dulu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, go berkah, no riba.